Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harunisa, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai switch dan komponen-komponen atau fitur-fitur apa saja sih yang terdapat dalam switch itu sendiri. Nah, pertama-tama yang harus kita pahami ialah pengertian dari switch itu sendiri. Switch adalah suatu komponen jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa perangkat komputer agar dapat melakukan pertukaran paket, baik menerima, memproses, dan meneruskan data ke perangkat yang dituju. Selanjutnya, kita akan beralih ke fungsi switch itu sendiri. Secara umum, fungsi switch dalam jaringan komputer adalah sebagai konsentrator yang menerima dan membagikan data antar perangkat komputer. Nah, di sini saya telah membagi fungsi switch ke dalam 3 bagian. Yang pertama ada address learning. Di sini, switch mampu mencatat alamat MAC address dari suatu perangkat jaringan yang terhubung dengannya. Dan yang kedua ada menyaring atau meneruskan data frame. Di sini, switch juga dapat menyaring dan meneruskan suatu paket data yang diterima ke alamat tujuan, ke alamat MAC address mana dan port berapa. Dengan begitu, maka proses pengiriman data tidak akan mengalami tabrakan. Dan selanjutnya ada looping avoidance. Di sini, switch mampu mencegah terjadinya looping, atau data hanya berputar-putar pada port-port switch, ketika data yang diterima tidak diketahui tujuannya. Data yang diterima dapat diteruskan ke alamat tujuan dengan cara memblok salah satu port yang terhubung dengan perangkat lainnya. Kemudian, kita beralih ke jenis switch. Di sini, saya membagi jenis switch ke dalam 2 bagian. Yang pertama ada switch menurut OSI atau Open System Interconnection. Di sini terbagi lagi menjadi 2, yaitu switch layer 2 yang terdapat pada OSI layer. Di sini, switch dapat meneruskan paket dengan melihat alamat MAC address tujuan. Switch juga dapat menjalankan fungsi bridge antar segmen-segmen LAN. Sebab, switch mengirimkan paket-paket data dengan cara melihat alamat yang akan ditujukan tanpa mengetahui protokol jaringan yang digunakan. Selanjutnya berada pada layer 3. Di sini, di mana switch dapat meneruskan paket data memakai IP address. Switch layer 3 biasanya juga disebut dengan switch routing maupun switch multilayer. Untuk selanjutnya ialah jenis switch, tipe-tipe switch. Yang pertama ada ATM switch. ATM switch atau Asynchronous Transfer Mode ialah mode transfer yang dibuat berupa sel-sel. Maksud asinkronus adalah mengulang sel yang mengandung informasi dari user dengan tidak menggunakan periodik. Yang kedua ada ISDN switch atau Integrated Service Digital Network. Switch atau frame relay switch over ISDN ini seringkali ada di service provide bekerja seperti pada switch, tetapi mempunyai perbedaan pada interface yang dipakai dalam bentuk ISDN card. Selanjutnya ada DSLAM switch. Ini membuat telepon garis untuk membuat koneksi cepat ke internet. Selanjutnya yang terakhir ada Ethernet switch. Ini merupakan LAN interkoneksi perangkat yang bekerja di lapisan data link atau lapisan kedua dari model referensi OSI. Selanjutnya ialah protokol dari switch itu sendiri. Di sini saya telah membagi ke dalam 2 bagian, yaitu yang pertama ada spanning tree protocol dan yang kedua ada multi protocol label switch. Oke, yang pertama ada spanning tree protocol atau kependekan dari STP, merupakan sebuah protokol pada switch yang berfungsi untuk mencegah terjadinya looping jika topologi jaringan switch berbentuk melingkar atau tak berujung. Yang kedua, ada multi-protocol label switching atau disingkat menjadi MPLS, adalah teknologi penyampaian paket pada jaringan backbone berkecepatan tinggi. Nah, asas kerjanya sendiri ialah menggabungkan beberapa kelebihan dari sistem komunikasi, circuit switch, dan packet switch yang melahirkan teknologi yang lebih baik dari keduanya. Sebelumnya, paket-paket diteruskan dengan protokol routing seperti OSPF, BGP, atau EGP. Protokol routing berada pada lapisan
ketiga dalam sistem OSI. Sedangkan MPLS berada di antara lapisan kedua dan ketiga. Selanjutnya ada fitur-fitur dari switch itu sendiri. Di sini fiturnya ialah VLAN. Nah, VLAN ini merupakan model jaringan yang secara logis membagi jaringan menjadi beberapa VLAN yang berbeda. Nah, dapat kita lihat di sini, saya membaginya menjadi 5 jenis VLAN. Yang pertama ada data VLAN. Data VLAN ini adalah VLAN yang digunakan oleh user. Kemudian ada native VLAN. Kemudian terdapat yang ketiga ada VLAN manajemen atau manajemen VLAN, yang merupakan VLAN yang dibangun untuk keperluan manajemen switch. Misalnya, akan mengubah konfigurasi switch admin dan admin dimasukkan ke VLAN manajemen. Artinya, hanya orang-orang yang memerlukan keperluan khusus yang dapat mengaksesnya. Kemudian, untuk voice VLAN, ini dikhususkan untuk komunikasi suara dan akan memberikan prioritas utama dibandingkan datanya. Kemudian, ada default VLAN. Default VLAN ini adalah VLAN yang sudah ada secara default. Contohnya itu Cisco VLAN 1 dan VLAN 1002. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai switch itu sendiri. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.